Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kisah Sejarah. Kali ini kisah sejarah akan bercerita tentang kisah pertemuan Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang, yaitu guru Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Kalijaga diusir dari kadipaten, beliau menetap di sebuah hutan. Dan di hutan itulah Raden Syahid bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah Sunan Bonang. Bagaimana kisah bertemunya Raden Syahid dengan Sunan Bonang? Mari kita sama-sama simak kisahnya. Raden Syahid mengembara tanpa tujuan yang pasti. Pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi dan selama bertahun-tahun lamanya. Raden Syahid menjadi perampok yang budiman. Mengapa disebut budiman? Karena hasil rampokan yang ia dapat tidak dimakannya, namun diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya, orang-orang menyebutnya sebagai Beranda Lokajaya. Pada suatu hari, ada seseorang yang berjubah putih melewati hutan Jatiwangi. Dari kejauhan, Beranda Lokajaya ini sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Terus-menerus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, dia menghadang langkahnya dan tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu direbut dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur ke tanah. Dengan susah payah orang itu bangun, dan sepasang matanya mengeluarkan air mata, walaupun tidak ada suara rintih tangis dari mulutnya. Raden Syahid pada saat itu sedang mengamat-amati gagang tongkat yang dipegangannya. Dan ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas. Hanya gagangnya saja yang terbuat dari kuningan sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Syahid heran melihat orang tua yang menangis itu. Segera saja diulurkannya kembali tongkatnya sambil berkata, "Jangan menangis wahai orang tua, ini tongkatmu aku kembalikan." "Bukan tongkat ini yang aku tangisi," jawab orang tua itu. "Lalu apa yang membuatmu menangis?" tanya Beranda Lokajaya. "Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan beberapa batang rumput kepada Beranda Lokajaya. "Hanya beberapa batang rumput engkau merasa berdosa?" tanya Beranda Lokajaya. "Ya, memang berdosa. Karena aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata aku cabut untuk makanan ternak, itu tak mengapa, tapi kalau untuk kesia-siaan benar-benar suatu dosa," jawab lelaki tua itu. Setelah mendengar jawaban dari orang tua tersebut, hati Beranda Lokajaya bergetar. Hati Beranda Lokajaya yang tampan itu tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. "Anak muda, sesungguhnya apa yang engkau cari di hutan ini?" tanya orang tua itu. "Saya menginginkan harta," jawab Beranda Lokajaya. "Untuk apa?" tanya orang tua itu selanjutnya. "Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita," jawab Beranda Lokajaya. Sungguh mulia hatimu, sayang cara mendapatkannya keliru," ujar orang tua itu. "Orang tua, apa maksudmu?" tanya Beranda Lokajaya. "Boleh aku bertanya anak muda, jika engkau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?" tanya orang tua-tua itu. "Sungguh perbuatan bodoh, hanya akan menambah kotor dan bau pakaian saja," jawab Beranda Lokajaya. Lelaki tua itu tersenyum. "Demikian pula amal yang engkau lakukan. Engkau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram. Merampok atau mencuri, itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing," jelas orang tua itu. Beranda Lokajaya itu tersentak kaget, namun orang tua itu langsung melanjutkan perkataannya. "Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal," tutur orang tua itu. Raden Syahid makin tercengang setelah mendengar keterangan dari lelaki tua itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya lelaki berjubah putih itu dengan seksama, agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai menyukai dan tertarik dengan orang tua itu. Beranda Lokajaya ditunjukkan sesuatu kejadian yang sangat aneh waktu itu. Orang tua itu kemudian melanjutkan penuturannya.
Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentas kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Engkau tidak bisa mengubahnya hanya dengan memberikan bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Engkau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah agar tidak sewenang-wenang. Engkau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya, tutur orang berjubah putih itu. Beranda Lokajaya atau Raden Syahid semakin terpana, ucapan seperti itulah yang selama ini didambakannya. Raden Syahid yang masih dalam keterpanaan, lelaki berjubah putih itu kembali berkata, "Kalau engkau tak mau bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu adalah barang yang halal. Ambillah sesukamu," kata orang berjubah putih itu sambil menunjuk ke arah pohon aren. Sepasang mata Raden Syahid terbelalak karena seketika itu juga pohon aren itu berubah menjadi emas seluruhnya. Raden Syahid adalah seorang pemuda yang sakti, banyak ragam pengalaman yang telah dia alami. Berbagai ilmu-ilmu aneh juga telah dia pelajarinya, dia mengira orang tua itu mempergunakan ilmu sihir. Dari itu dia mencoba menangkal sihir itu, namun ternyata setelah Raden Syahid mengerahkan seluruh ilmunya, tetap saja pohon aren itu menjadi emas. Raden Syahid yakin bahwa orang tua itu tidak mempergunakan ilmu sihir. Ia benar-benar merasa heran dan penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang tua itu sehingga mampu mengubah pohon aren menjadi sebuah pohon emas? Selama beberapa saat, Raden Syahid terpukau di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu, dan ternyata benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu, mendadak buah aren itu rontok berjatuhan mengenai kepala Raden Syahid. Pemuda itu akhirnya jatuh ke tanah, roboh dan pingsan. Ketika Raden Syahid tersadar, buah aren yang rontok itu telah berubah lagi menjadi hijau seperti pohon aren-aren lainnya. Kemudian Raden Syahid bangkit berdiri untuk mencari orang tua berjubah putih itu. Tapi yang dicarinya sudah tidak ada di tempat. Setelah menyaksikan betapa hebat karomah orang yang berjubah puit itu yang tak lain adalah Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel yang bermukim di Surabaya. Karomah Sunan Bonang yang mampu merubah buah aren menjadi emas seluruhnya merupakan keajaiban, dan bukan sembarang orang bisa melakukannya. Ucapan-ucapan dari orang tua berjubah putih tersebut masih terngiang di telinganya, yaitu tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing, tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas kemiskinan. Raden Syahid memutuskan untuk mengejar orang itu. Segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat hingga akhirnya dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Sepertinya orang tua itu berjalan santai saja dalam melangkahkan kaki, tapi Raden Syahid tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok dan berlari lagi. Demikianlah, setelah tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang orang berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti bukan karena kehadiran Raden Syahid, melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan penyeberangan dan sungai itu tampaknya dalam, dengan apa dia akan menyeberang. "Tunggu," ucap Raden Syahid ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi untuk melewati sungai. Dengan terengah-engah Raden Syahid berkata, "Sudilah kiranya Tuan menerima saya sebagai murid." Pintanya dengan nafas turun naik dengan cepatnya. "Menjadi muridku?" tanya orang itu sembari menoleh ke belakang. "Mau belajar apa?" imbuhnya lebih lanjut. "Apa saja, asal Tuan menerima saya sebagai murid," jawab Raden Syahid. "Berat sekali anak muda. Bersediakah engkau menerima syarat-syaratnya?" tanya orang berjubah putih. "Saya bersedia," jawab Raden Syahid. Lelaki tua itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Syahid diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali untuk menemui Raden Syahid. Raden Syahid menerima syarat ujian itu. Selanjutnya, lelaki berjubah putih itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Syahid terbelalak karena heran, lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin bahwa calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi, waskita dan mungkin saja golongan para wali. Setelah orang itu hilang dari pandangan Raden Syahid, pemuda itu duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran yaitu kisah Ashabul Kahfi.
Maka ia pun segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditidurkan seperti para pemuda di Gua Kahfi ratusan tahun silam. Doa Raden Syahid dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Syahid tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun lamanya, lelaki berjubah putih itu datang untuk menemui Raden Syahid. Tapi Raden Syahid tidak bisa dibangunkan. Raden Syahid baru bisa dibangunkan setelah lelaki berjubah putih itu mengumandangkan azan. Kemudian tubuh Raden Syahid dibersihkan dan diberi pakaian baru yang bersih. Selanjutnya Raden Syahid dibawa ke Tuban. Mengapa dibawa ke Tuban? Ya, karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang, salah seorang putra Sunan Ampel yang diberi tugas oleh ayahnya untuk berdakwah di sana. Meski demikian, kehadiran Raden Syahid tidak diketahui oleh keluarganya. Raden Syahid kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yakni tingkat para wali Allah, waliullah. Raden Syahid dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga dikarenakan bersemedi selama 3 tahun menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Demikian cerita atau kisah Raden Sunan Kalijaga bertemu dengan gurunya yaitu Sunan Bonang. Dan untuk cerita selanjutnya akan diupload di channel Kisah Sejarah. Untuk itu support terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat mengulas sejarah. Jangan lupa like, subscribe, share dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.